Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku semua. Selamat berjumpa lagi di sini ya. Berjumpa dengan Alan Kribo. Nah, jangan lupa tombol subscribe, tung, tung. Tombol loncengnya ya. Ini hari ini saya mau bercerita, temanya berjuang. Berjuang melawan sesuatu ya. Kalian pernah berjuang nggak? Berjuang minta uang, Pak, minta uangnya terus saja merayu, itu namanya perjuangan. Kalau saya mau berjuang, mau bercerita tentang perjuangan saat mengenal dan akhirnya berhenti ya, berjuang untuk berhenti. Jadi gini, saya waktu masih sekolah di SMP ya, saya itu cuma jebolan SMP. Saat itu saya kelas 2 SMP itu mulai mulai dikenalkan sama temen itu sebuah minuman. Nah, pertama kali saya mengenal minuman yaitu waktu itu pertama kali mengenal minuman, namanya minuman apa dulu ya, Columbus apa itu namanya, Columbus ya. Nah, itu waktu jam istirahat itu situ dikasih 1 gelas 2 gelas udah kalau nggak pernah itu udah geliang-geliang. Akhirnya masuk sekolah. Ini bukan untuk ditiru ya, ini bukan ditiru, tapi untuk inspirasi berhentinya. Jangan coba-coba, karena kayak itu ternyata itu dari coba-coba dan pengaruh dari teman. Makanya kalau bergaul itu ya, biarpun sama temen kayak apapun temennya itu modelnya, yang penting jangan terpengaruh. Ikuti kata hatimu, ikuti pikiranmu, jangan sampai terpengaruh yang menurut kamu tidak benar. Biarpun kalau bergaul itu sama siapa saja boleh, saya suka bergaul sama siapa saja boleh, tapi saya berusaha tidak terpengaruh dengan perbuatan atau pokoknya perbuatan yang menurut saya atau tindakan yang menurut saya tidak benar, saya tidak terpengaruh. Begitu ya. Jadi kalau menurut saya bergaul sama siapa aja boleh, tapi jangan sampai terpengaruh dengan tindakan yang tidak benar dari sahabatnya. Pertama kali saya mengenal minuman yaitu Columbus. Itu dikasih itu di orang yang jualan di depan sekolah ya. Kalau dulu nggak ada kantin. Kalau sekolah yang orang jualan biasa-biasa di warung-warung depan sekolahan kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya kan kepengen coba-coba, akhirnya saya mencoba kecubung biru, tapi tak bubuk, terus tak kasih temanku, tak kasih mas ipar, mas apa ya, anaknya bule. Dia nggak bangun sehari semalam itu, tidak bangun dia. Nah, itu percobaannya tak pakai percobaan orang. Nah, selanjutnya setelah saya lulus SMP, saya langsung disuruh kerja di Malang waktu itu, sama ibu saya suruh kerja di Malang di bengkel. Nah, otomatis pergaulannya tambah bebas, saya terpengaruh apa kayak. Nah, akhirnya saya terpengaruh dengan minuman keras yang namanya minuman keras. Kerja nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya ya. Nah, singkat cerita ini ya, langsung saya itu sudah setiap sore itu kalau namanya anggur itu minimal 4 botol itu setiap sore. Sendiri itu duduk diem itu kayak orang linglung itu. Nah, karena nggak ada pengawasan dari orang tua, nggak ada pengawasan dari saudara, jadi lepas. Kalau sudah lepas ya pengaruhnya itu masih full, apalagi
saat-saat setelah SMP itu kan masa-masa transisi sebenarnya ya. Jadi pengaruhnya besar. Nah, di saat seperti itu tuh sudah nggak bisa berpikir. Pokoknya saya senang, setiap sore saya senang dan senang. Ya, begitu. Nah, setelah saya tidak punya uang, itu baru terasa. Terus akhirnya waktu itu saya berhenti kerja dan pulang kampung. Nah, di kampung itu sama teman-teman kan diajak lagi begitu dan begitu. Setiap sore itu macam-macam lah ya. Akhirnya dalam satu waktu itu saya merasa minum sesuatu itu masuk angin, kayak masuk angin kembung. Setiap minum saya muntah. Itu apa ya, putihan gitu loh, pokoknya putihan. Itu putihan itu dicampur apa itu ya, itu bisa muntah. Terus kalau sore itu saya makan tuh, kalau sudah keluar rumah itu ya, makan tuh mie cuma tak rendem gitu loh. Ya beli di toko langsung direndam di situ, dimakan di situ. Makanya ya kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu saya keluar rumah udah namanya bujangan ya, pakai sepatu, udah pernah hidup di kota juga. Pakai sepatu, baju masuk. Biarpun cuman keliling di tetangga itu ya seperti itu saya dulu tuh. Baju masuk, celana rapi ya, pakai sepatu. Terus ya seperti itu lagi, megang botol. Itu pelariannya kayak. Pada saat saya tidak punya uang, itu beberapa saat setelah saya tidak punya uang, ini masih ada yang ngasih. Karena berharap mungkin aku bisa ngeluarin uang. Karena saya tidak punya uang, lama-kelamaan kan dijauhin temen. Lama-lama nggak punya uang, saya dijauhin temen. Karena saya juga setelah mengonsumsi itu perut saya seperti mual, mau muntah terus. Biasanya nggak seperti itu. Nah, mungkin ini emang udah mungkin dari peringatan dari Tuhan ya. Jadi seperti masuk angin, muntah, akhirnya saya itu berhenti. Setiap saya diajak begitu saya nggak mau. Dan saya lama-lama dijauhin temen karena juga nggak punya uang. Pas hari Lebaran itu, waktu itu pokoknya nggak punya uang, dijauhin temen yang biasanya temen yang punya motor itu datang ngajak keluar jalan-jalan, itu udah nggak pernah karena saya tidak punya uang. Nah, di situ saya terasa ternyata begini hidup. Kalau tidak punya uang dijauhin temen, kalau punya uang dideketin temen, tapi dideketin yang umumnya itu ngajak seperti itu. Itu akhirnya saya bisa berhenti megang botol itu. Saya bisa berhenti megang botol, terus saya mulai berpikir untuk kedepannya. Tapi belum berpikir menabung waktu itu ya. Waktu itu juga kerja juga pas-pasan, misalnya hidup di jalan itu kan ya pengaruhnya juga gede. Saya dulu sempat kayak obat nyamuk itu tak makan dulu ya. Seperti itu, sampai seperti itu karena nggak punya uang. Terus ketika saya menyadari apa yang saya lakukan ini nggak benar, apa yang saya lakukan nggak benar, saya sadar sendiri kalau nyari uang itu merasa susah, merasa berat, mau dibeliin kayak gitu itu mendingan dipakai beli yang lain, dipakai beli yang bermanfaat. Jadi untuk berhenti dari itu tadi itu perlu perjuangan. Setelah saya dijauhin teman-teman itu nggak punya uang, itu masih sempet-sempetnya saya seperti itu, makan obat nyamuk bakar itu masih sempet itu.
Jadi pelan-pelan, nggak bisa langsung orang aku mau berhenti, aku mau berhenti dari ini, nggak bisa. Otomatis perlu perjuangan, pelan-pelan, semuanya itu dikurangi pelan-pelan ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasakan hidup ini susah, nyari uang susah, lebih baik uangnya dibelanjakan ke hal-hal yang positif aja. Nggak usah beli begitu-begituan, yang botolan kak, yang botolan atau yang gepengan kayak itu nggak usah. Mendingan dipakai yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk kita selanjutnya. Nah ini cuman informasi, cuman inspirasi. Emang begitu, saya dulu berjuang berhenti dari botol ini nih lama juga. Lama, saya berhenti dari botol itu lama juga. Soalnya kalau dulu itu kalau nggak begitu mau ngapa-ngapain ini kurang begitu. Kalau sekarang kan zaman modern banyak jenisnya, tapi saya sudah tidak terpengaruh kayak gitu, sudah kapok. Namanya alkohol itu lebih baik dijauhi. Nah sekarang bagaimana caranya hidup sehat sekarang ya, makanya sekarang itu ya setelah saya bebas dari itu, saya berpikir hidup sehat, olahraga, makan makanan teratur, terus ya berpikirlah yang positif supaya tidak terpengaruh lagi. Yaitu tadi yang tak bilang, kita bergaul sama siapa saja boleh. Kalau saya tidak memandang bulu, tapi yang penting dilihat dulu apa tindakan teman kita, apa yang dibuat teman kita itu menurut kita benar apa salah. Kalau memang salah ya jangan diikutin. Kalau benar ya mungkin dilihat atau didukung. Nah begitu ya sobat. Itu singkat ceritanya saya berhenti. Kalau diceritain panjang lebar nggak cukup 1 jam ya. Berhenti dari itu ada cerita-cerita lain di balik itu sebenarnya. Ceritanya itu saat-saat pas berjuang untuk berhenti itu mengharukan tidak mengharukan ya kalau sekarang ya. Itu sobat, itu inspirasi untuk berhenti dari botol. Jadi lakukan yang terbaik. Berhenti dari botol itu pelan-pelan, nggak bisa langsung. Misalnya kita pelan-pelan ya, itu tadi pertama saya itu dimualkan perut saya oleh Tuhan ya, oleh Allah, dimualkan, dimutahkan, kemudian disadarkan ada kejadian begini, ada kejadian begitu, akhirnya sadar, pelan-pelan bisa mengurangi ya, akhirnya berhenti, stop. Tapi kalau sekarang ya kadang-kadang sedikit tuh nggak apa-apa pakai jamu ya, pakai jamu gitu ya. Makanya hidup itu carilah yang terbaik saja, jangan mencari masalah ya. Jangan mencari masalah, lebih baik pandang depan, lurus untuk keluarga. Semoga bermanfaat inspirasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di inspirasi berikutnya. Masih banyak. Dadah.